berkontribusi dapat ke nomor yang sudah ada dalam grup. Tanpa ulang lagi, mari kita mulai kajian kali ini dengan mengucapkan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Da'awat dari Sahih Bukhari, lanjutkan pada bab ke-60, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan, yang telah aku lakukan apa yang telah aku lakukan, ya. Kemudian beliau membawakan dalil kata Imam Bukhari, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdul Malik bin Sabbah, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an ibni Abi Musa an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, annahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yad'u bi hadzal doa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Rabbighfirli khati'ati, ya Allah ampunilah untukku kesalahan-kesalahanku, wa jahli dan kebodohanku, wa israfi fi amri kullihi, dan sikap berlebihanku dalam segala urusanku. Wa ma anta alamu bihi minni, dan dosa-dosa yang kau lebih tahu tentangnya daripada aku. Allah maghfirli khataya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa amdi, dan kesengajaanku, wa jahli, dan kebodohanku, wa hazli, dan candaanku, wa kullu dzalika indi, dan itu semua ada pada diriku. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah dosaku yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, apa yang akan aku lakukan, wa ma asrartu, apa yang aku lakukan dengan diam-diam, wa ma a'lantu, apa yang dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Antal muqaddimu antal muakhiru, engkaulah yang memajukan, engkaulah yang memundurkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Qala Ubaidullah bin Mu'adz wa haddatsana abi, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Burdah bin Abi Musa an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwihi. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sanad yang lain, ya, dengan kembali kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu semisal hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW berdoa minta ampunan dengan berbagai macam model kesalahan. Di sini ada Rabbighfirli khati'ati, ya Allah ampuni dosa-dosaku, wa jahli, kebodohanku, ya. Karena dosa bisa dilakukan karena kebodohan, wa israfi fi amri kullihi, dan sikap berlebih-lebihanku, karena di antara kesalahan adalah sikap berlebih-lebihan dalam segala urusan. Pada bahkan perkara yang baik pun kalau kita berlebih-lebihan kita bisa bersalah, ya. Segala bentuk berlebihan bisa menimbulkan kesalahan. Berlebih-lebihan dalam ibadah pun salah, berlebih-lebihan dalam beramar ma'ruf nahi munkar pun salah, berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta pun salah, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah pun salah, ya. Oleh karenanya di antara yang harus kita minta ampuni dari Allah adalah sikap berlebih-lebihan kita. Sikap berlebih-lebihan kita, ya. Kemudian juga wa ma anta lahum bihi minni, yaitu ampunilah dosa-dosaku yang kau lebih tahu. Artinya masih banyak dosa-dosaku yang aku mungkin lupa, aku tidak sadar, dan engkau lebih tahu daripada aku sendiri, ya. Dosa kita lakukan, ada yang kita ingat, ada yang kita lupa. Dan apa yang kita ingat pun Allah lebih tahu. Allah lebih tahu detailnya. Allah lebih tahu kesalahannya. Makanya di sini Nabi mengatakan, "Wa ma anta alamu bihi minni." Ya, ampunilah dosa-dosaku yang engkau lebih tahu daripada diriku. Allah maghfirli khataya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Khataya jamak dari khati'ah, sama. Khati'ati, khati'ah jamaknya khataya. Khataya yang maksudnya khati'ati, sama. Wa amdi, dan kesengajaanku, ada dosa yang aku lakukan dengan sengaja. Wa jahli, kebodohanku. Wa hazli, ada dosa yang aku lakukan karena candaan, ya. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada pada diriku. Ini model-model dosa. Karena sengaja, karena enggak sengaja, karena canda, karena serius, berlebihan, ya, karena kebodohan, berbagai macam dosa.
Allahumma ighfir li ma qaddamtu, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang telah aku lakukan. Wa ma akhartu, dan dosa akan aku lakukan. Kita enggak akan terlepas dari namanya dosa. Ya. Wa ma asrartu, dan dosa-dosa yang yang aku lakukan diam-diam. Tatkala tidak ada orang yang melihat, tatkala aku bersendirian. Tatkala mungkin aku sedang bersafar sendirian, tatkala aku sedang tidak di rumah, atau tatkala aku sedang tidak bersama keluarga, yang aku sembunyikan dosa-dosa tersebut. Wa ma alantu, ada dosa-dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan, dilihat oleh orang, dilihat oleh keluarga. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang menentukan segalanya, engkau yang memajukan, engkau mundurkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu mudah bagimu untuk mengampuni dosa-dosaku. Taib, hadis yang sama dari Abu Musa al-Asy'ari juga, hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad ibn al-Mutsanna, qala hadatsana Ubaidullah bin Abdul Majid, qala hadatsana Israil, qala hadatsana Abu Ishaq an Abi Bakar bin Abi Musa wa Abi Burdah ahsibuhu an Abi Musa al-Asy'ari, ya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yad'u, bahwasanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa berikut, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli, ya Allah ampuni dosa-dosaku dan kebodohanku, wa israfi fi amri, dan sikap berlebih-lebihanku dalam urusanku, wa ma anta alamu bihi minni, dan dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Allahumma ighfirli hazli wa jiddi, ya Allah ampuni dosaku karena candaanku dan keseriusanku, wa khatayaya wa amdi, dan juga ampunilah dosa-dosaku dan kesengajaanku, wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada pada diriku, ya. Hadis ini datang dalam Muslim, ya, jadi ada lafal Muslim, ada lafal Bukhari. Ada dalam lafal Muslim, jadi ada model-model dosa. Ya, di sini ada beberapa, ada disebut pertama khati'ah, ya. Khati'ati. Ya, khati'ati. Khati'ati, ya. Ini khati'ah artinya dosa, ya. Kesalahan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jahli, ya, kebodohanku. Jahli, kebodohanku. Itu dosa akibat kebodohan. Kemudian wa israfi, sikap berlebih-lebihanku. Sikap berlebihanku. Dalam sebelumnya wa israfi fi amri kullihi, dalam segala urusanku, Kemudian di antaranya disebut juga di sini jahli, ya, atau khata'i wa amdi. Ada khata'i dalam riwayat Muslim, khata'i itu ketidaksengajaanku. Kemudian ada amdi. Amdi maksudnya kesengajaanku. Ya. Kemudian adalah hazli wa jiddi. Ada hazli, yaitu candaanku. Yang ketujuh, jiddi, keseriusanku. Kemudian ada juga Rasulullah menyebutkan tadi, tambahan lagi, ya. Asrartu a'lantu, ya. Ma qaddamtu, ma akhartu, ma asrartu, ma a'lantu, wa ma anta a'lamu bihi minni.
Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Ini model-model dosa ya. Maqaddam tu yaitu apa yang telah aku lakukan, dosa yang telah apa yang telah aku lakukan, yang telah. Akhar tu yang akan. Asrar tu yang aku sembunyikan. Yaitu aku lakukan diam-diam. Aku lakukan diam-diam. Ma'alan tu aku lakukan terang-terangan. Ma anta lahum bi minni, dosa yang kau lebih tahu. Yang engkau lebih tahu daripada diriku. Kemudian Nabi menutup dengan wa kullu dzalika indi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa kullu dzalika indi. Semua ini ada pada diriku. Subhanallah, ini doa yang indah, seandainya kita hafal ya. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa khata'i wa amdi wa hazli wa jiddi wa ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni wa kullu dzalika indi. Ini semua doa yang luar biasa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dosa-dosa kita tidak keluar dari hal-hal ini. Ada yang kita memang dosa-dosa kita lakukan, dosa-dosa ada karena kebodohan, karena sikap berlebihan ya. Sikap berlebihan. Bahkan dalam Ibnu Taimiyah menyebutkan, bahkan dalam seorang ketika membantah orang yang bersalah tidak boleh berlebihan juga, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kezaliman, membalas kezaliman pun tidak boleh berlebihan. Ketika kita berlebihan dalam membalas kezaliman, kita justru berbuat zalim kepada orang yang menzalimi kita. Bahkan membantah orang yang salah juga, kalau dia salah tidak boleh berlebihan, nanti kita justru terjerumus dalam kezaliman. Kita bantah sesuai dengan kesalahannya, kadarnya. Jadi sikap berlebihan ini membuka pintu-pintu dosa banyak ya. Perkara yang mubah berlebihan, terlalu israf, barang-barang terlalu mewah juga berlebihan ya. Berlebihan dalam ibadah, lupa kepada anak istri juga tidak boleh. Berlebihan dalam beramal nahi mungkar juga sehingga melampaui batas juga tidak boleh. Berlebihan ini maksud saya, ini membuka banyak pintu-pintu dosa, sikap berlebihan dalam ibadah, dalam beramal nahi mungkar, dalam perkara yang mubah. Kalau berlebihan maka tidak baik. Kemudian khata'i, ada juga orang besar karena khata'i. Khata'i itu ketidaksengajaan. Tidak sengaja kita zalimi orang, tidak sengaja kita melakukan kesalahan, tidak sengaja kita berucap, tidak sengaja, banyak. Wa amdi, ada yang kita sengaja, ini juga dosa yang kita sengaja, memang kita sengaja melakukannya karena terdominasi oleh hawa nafsu misalnya. Wa hazli, ya, hazli candaan, ya, kita bercanda tapi ternyata dosa. Canda ternyata dosa, nyinyir kawan, ternyata kawan tersebut terganggu, tersakiti ya. Terkadang bercanda sama keluarga, ternyata keluarga tidak salah paham kemudian sedih. Wajiddi, dan keseriusanku, dan juga dosa kita lakukan karena serius bukan candaan. Kemudian qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang aku lakukan ada dosa aku lakukan diam-diam, dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan ya. Dan ini juga banyak ya, orang terjerumus ya. Diam-diam melakukan dosa, diam-diam ya. Ketika bersendirian di rumah, dia keluarganya tidak ada, dia melakukan dosa, dia nonton yang haram. Ketika dia bersafar ke luar negeri, misalnya keluar kota, dia di hotel sendirian, dia melakukan yang haram, mendengar yang haram, atau berhubungan dengan wanita yang haram, atau menonton yang haram dalam kesendirian. Karena makanya Rasulullah berkata, ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah dimanapun engkau berada. Tatkala kau di rumah, di luar rumah, tatkala bersendirian, tatkala di depan banyak orang. Ya. Sebagian orang, masya Allah, ketika di depan banyak orang seperti musuh syaitan, temannya malaikat. Tapi ketika bersendirian jadi teman dekat syaitan. Wa ma a'lantu, yang aku lakukan terang-terangan. Karena kita melakukan dosa terang-terangan. Rasa malu lagi turun, kita lakukan dosa terang-terangan. Dan kita akui masih banyak dosa yang Allah lebih tahu. Dosa-dosa yang kita tidak sadari. Dosa terkait dengan riya, dengan ujub, dengan sombong, dengan angkuh, dengan hasad, yang Allah lebih tahu. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada pada diriku. Ini model-model dosa yang sangat indah kalau kita
berlindung kepada Allah dari dosa-dosa ini. Ibnu Hajar rahimahullah membahas tentang doa ini. Ada beberapa tempat dibaca doa ini. Waktu dibaca doa ini, kapan dibaca doa ini? Tentunya boleh dibaca kapan saja ya. Pertama tentu boleh dibaca kapan saja. Yang kedua waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus, sebagaimana dalam riwayat, maka ada beberapa riwayat yang pertama dibaca dalam salat malam, Salat malam sebagaimana dalam kana yaquluhu fi salatil lail, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Ibnu Hajar menyebutkan ini dalam hadis Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua adalah sebelum salam, setelah tasyahud. Ini dalam riwayat Muslim ya, hadis Ali bin Abi Thalib. Jadi dibaca sebelum tasyahud. Ya. Kemudian dalam sebagian riwayat setelah tasyahud, ya. Setelah salam, yaitu setelah salat, maksudnya selesai salat. Ini datang dalam riwayat dalam hadis Sahih Ibnu Hibban, ya, dalam sebagian riwayat setelah salam, yaitu dalam Sahih Ibnu Hibban disebutkan kana idza faragha minas salat wassalam. Kalau Rasulullah SAW sudah selesai salat dan mengucapkan salam, maka Nabi membaca doa ini, ya. Ini dalam riwayat Ibnu Hibban, ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ini dalam Sahih Muslim, ini dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dari sini makanya Ibnu Hajar mengatakan wa yahtamilu annahu kana yaqulu dzalika qabla salam wa ba'dahu. Ya. Maka bisa jadi dibaca sebelum dan sudah salam. Jadi ini kita boleh baca doa ini boleh kapan saja, ya. Boleh kapan saja karena doa yang indah, pengakuan terhadap segala bentuk dosa, dan kalau paling fokus adalah sebelum salam karena riwayat banyak menunjukkan akan hal ini, ya. Datang dalam Ibnu Hibban setelah salam, tetapi riwayat yang banyak adalah dibaca sebelum salam. Dan kita tahu di antara tempat afdal untuk berdoa adalah sebelum salam. Bahkan sebenarnya mengatakan dia adalah waktu yang sangat mustajab, ya. Karena apa? Karena sudah kita buka dengan berbagai macam muqaddimah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita salat, dan di penghujung salat kita berdoa. Sebelumnya semuanya muqaddimah, pujian, salawat kepada Nabi, dan tasyahud kita kan bersalat kepada Nabi. Dan kita di antara adab salat adalah memuji Allah, kemudian bersalawat, kemudian berdoa. Seperti tasyahud akhir. Kita at-tahiyatu lillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita Allahumma shalli ala Muhammad, kita bersalawat. Kemudian kita setelah bersalawat kita berdoa. Sehingga adab dikabulkannya doa telah terpenuhi pada doa sebelum salam. Maka seorang perhatian terhadap doa sebelum salam, dan di antara doa yang sangat agung adalah doa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam dosa-dosa kita. Ya, maka sangat-sangat berharap kita menghafal doa ini. Allah, paling tidak kita baca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allah kita baca yang lengkap. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi, ya, wa khata'i wa amdi wa hazli wa jiddi, ya, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu
wa ma ta'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta, sehingga kita menggabungkan seluruh macam-macam dosa yang kita lakukan dan kita mengatakan wa kullu dzalika indi, semua itu aku melakukannya. Tapi ini bab yang pada malam ini kita bahas. Kita lanjutkan pada bab berikutnya ya. Di sini ada pembahasan apakah Nabi ketika membaca doa ini berarti Nabi melakukan dosa-dosa. Maka ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi sekedar mencontohkan agar kita ikuti. Ada yang mengatakan Nabi benar-benar bersalah sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar kami mengambil dosa-dosa yang telah maupun akan datang. Dan kita tahu mazhab Ahlus Sunnah menyatakan bahwasanya para anbiya mereka terjaga dari melakukan dosa-dosa besar, tapi mereka mungkin melakukan dosa-dosa kecil. Para anbiya. Jadi bagaimana akidah Ahlus Sunnah tentang para nabi ya. Para nabi maksum. Pertama, maksum dalam hal, maksum maksudnya terjaga dari kesalahan. Yang pertama, maksum dalam menyampaikan risalah. Para nabi enggak mungkin salah, ini enggak mungkin para nabi salah. Tidak mungkin salah. Kalau salah pasti ditegur dalam menyampaikan risalah. Kemudian yang kedua, maksum dari dosa-dosa. Terjaga, maksum dari melakukan dosa. Dosa yang bagaimana? Kata para ulama, maksudnya dosa besar atau dosa-dosa yang memalukan. Dosa yang memalukan. Seperti dusta, enggak mungkin memalukan. Kemudian berkhianat, ini semua dosa-dosa yang memalukan. Adapun dosa-dosa kecil, maka maka para nabi mungkin terjerumus di dalamnya, bisa terjatuh, tapi mereka langsung minta ampun. Dalil-dalil menunjukkan akan hal tersebut. Contoh, Nabi Nuh bersalah, ya Allah tegur ketika dia berdoa kepada Allah agar mengampuni anaknya. Maka Allah mengatakan, ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sungguhnya anakmu bukanlah dari keluargamu, sungguhnya dia telah melakukan amal yang tidak benar, yaitu dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kau minta kepadaku doa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku menasihatimu agar kau tidak termasuk orang jahil. Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian ya. Para anbiya dalam dalil menunjukkan mereka terjatuh dalam kesalahan ya. Nabi Daud juga fastaghfar rabbahu, Nabi Daud juga minta ampun kepada Allah. Nabi Musa juga minta ampun kepada Allah ya, setelah melakukan kesalahan membunuh orang tanpa sengaja. Jadi para nabi mungkin melakukan apa? Kesalahan, tapi dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Makanya dari sini kita katakan mungkin Nabi melakukan dosa-dosa kecil. Sebagian datang dalam beberapa riwayat Allah menegur Nabi dalam Al-Quran beberapa kali. Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahlallahu lak. Seperti Nabi mengharamkan madu, Allah tegur, wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan padamu. Kemudian juga ketika Nabi berpaling dari Abdullah ibn Umi Maktum, Allah turunkan firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Rasulullah melakukan kesalahan karena berpaling dari orang buta yang ingin mendengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah berfirman, afallahu anka lima adinta lahum. Allah mengampuni engkau wahai Muhammad. Kenapa kau izinkan mereka tidak ikut jihad ya? Tapi Allah mengatakan afallahu anka, Allah maafkan engkau. Dan ini menunjukkan mungkin Rasulullah SAW sebagaimana nabi-nabi sebelumnya terjerumus dalam dosa kecil, namun bedanya mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa mereka tidak akan dibiarkan. Jadi adapun dosa kecil maka para nabi bisa terjatuh. Tapi perhatikan, mereka langsung minta ampun, kemudian mereka langsung ditegur Allah. Karena mereka maksum dalam
Karena mereka langsung ditegur. Karena mereka tadi harus terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Ya, kalau mereka berdosa dibiarin aja, orang bisa ikuti. Itu tidak tepat. Tapi kita lanjutkan. Bab berikutnya, babud du'a fi sa'ah allati fi yaumil jum'ah. Bab tentang doa di waktu yang ada pada hari Jumat. Yaitu waktu apa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya dalam hadis doa pada hari Jumat dikabulkan. Al-Imam Bukhari membawakan dalil, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala akhbarana Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, berkata Abul Qasim itu kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau punya anak tertua Al-Qasim, kemudian Abdullah, tapi meninggal sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Ketika Nabi sudah diangkat menjadi seorang nabi, maka tinggal anak-anak perempuan yang 4 orang, yaitu Zainab, kemudian kemudian Ruqayyah, ya, Ummu Kulthum, Fatimah, ya. Kemudian Rasulullah lahir anak yang ke-7, yaitu Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Tetapi kunyah Nabi Abul Qasim. Kata Abu Hurairah, qala Abul Qasim, berkata Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi yaumil jum'ati sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu. Pada hari Jumat ada suatu waktu yang tidak seorang muslim menyepakati ngepasi. Kalau kita menyepakati itu ngepasi waktu tersebut, dan dia dalam kondisi berdiri sedang salat, lantas dia meminta kebaikan, kecuali dia akan dikabulkan jika ngepasi waktu tersebut. Wa qala bi yadihi, dan Rasulullah SAW berisyarat dengan tangannya, qulna yuqalliluha yuzahiduha. Itu sedikit, waktu itu cuma sebentar. Sebut cuma sebentar, ya. Maka kapan waktu tersebut? Ada khilaf. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan 40 pendapat di kalangan para ulama. Namun waktu yang mengerucut dari 40 pendapat tersebut adalah dua waktu, ya. Dua waktu. Waktu yang pertama adalah ketika seorang sedang salat, ya. Ketika seorang sedang salat, ya. Sedang salat sampai selesai salat, ya. Ketika salat, ya, yaitu sedang salat, karena di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan wa huwa qa'imun yusalli, dia sedang salat. Maka saya ingatkan kepada rekan-rekan para dokter yang salat Jumat, ketika sedang salat Jumat jangan lupa berdoa dalam salat, karena itu di antara waktu salah satu pendapat dari 40 pendapat yang paling kuat dan berdasarkan hadis yang sedang kita bahas, ya. Saya bacakan hadisnya ulang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi yaumil jum'ati sa'atun, di hari Jumat ada satu saat, la yuwafiquha muslim, yang tidak ada seorang muslim pun mengepasi waktu tersebut, wa huwa qa'imun yusalli, dan dalam kondisi berdiri sedang salat. Yas'alullah khairan illa a'tahu, dia minta kebaikan kecuali Allah akan kabulkan. Maka ketika sedang salat itu waktu mustajab. Maka jangan lupa ketika sujud kita berdoa, ketika sebelum salam kita berdoa, ketika sedang salat Jumat. Maka itu waktu yang pertama yang disebut oleh para ulama waktu yang mustajab. Pendapat yang kedua, annaha sa'atun minan nahar inda dunuwi syamsi lil ghurubi. Kata Ibnu Hajar, yang kedua adalah waktu di siang hari, yaitu maksudnya setelah asar, ketika matahari menjelang terbenam. Ketika matahari menjelang terbenam itu ya kira-kira 10 menit, 15 menit sebelum terbenam kita berdoa. Berdoa ulang-ulang karena enggak tahu waktu yang mana, karena ketika hendak terbenam, kata itu waktu yang sangat diharapkan, dikabulkan, ya, waktu yang diharapkan untuk dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini adalah waktu mustajab ketika hari Jumat, seorang menyisihkan waktu untuk berdoa, paling tidak di antaranya ketika sedang salat, yang kedua menjelang terbenam matahari. Kemudian bab berikutnya, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastajabu lana fil yahudi wa la yustajabu lahum fina.
bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kita dikabulkan terhadap orang Yahudi dan doa mereka tidak dikabulkan terhadap kita. Maksudnya orang Yahudi, mereka mendoakan keburukan pada kita karena padahal mereka yang berbuat zalim. Maka ketika mereka berbuat zalim, maka doa orang zalim tidak dikabulkan, yang dikabulkan orang yang terzalimi. Ya. Dakwatul mazlum, doa yang dizalimi, orang yang dizalimi, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainallah wa bainaha hijab. Adapun orang yang menzalimi maka doanya tidak dikabulkan, ya. Taib, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala hadatsana Abdul Wahhab, qala hadatsana Ayyub an Ibni Abi Mulaika an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Annal yahuda atau Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaik. Orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata assalamu alaik. Assam kalau didengar sekilas seakan-akan assalamu alaik. Tapi Yahudi menghilangkan huruf lam. Dia mengatakan assalamu alaik. Maknanya cepat matilah engkau wahai Muhammad. Itu kematian atasmu, yaitu cepat matilah engkau wahai Muhammad. Wa qala, maka Nabi menjawab wa alaikum, kalian juga. Rasulullah tidak mengatakan wa alaikumussalam, tidak. Rasulullah mengatakan kalian juga. Artinya apa yang kalian minta untukku menimpa kalian juga. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mendengar perkataan orang Yahudi tersebut, maka Aisyah membantah mereka. Aisyah kemudian mengomentari mereka, menimpali mereka dengan berkata, "Assalamu alaikum." Kalian yang mampus, wa la'anakumullah, dan semoga Allah melaknat kalian. Wa ghadiba alaikum, dan semoga Allah murka kepada kalian. Dalam sebagian riwayat, ya ikhwatal qiradati wal khanazir, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Lengkap Aisyah marah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mahlan ya Aisyah." Tenang wahai Aisyah. Alaiki birrifqi, hendaknya engkau lembut. Wa iyyaki wal unfa awil fuhsya. Hati-hatilah engkau dari sikap kasar dan juga kata-kata yang kasar. Qalat Aisyah menyampaikan alasan dia kenapa dia mendoakan keburukan kepada Yahudi. Aisyah berkata, "Awalam tasma' ma qalu?" Tidakkah kau dengar apa yang mereka ucapkan kepada engkau wahai Rasulullah? Qala, "Awalam tasma'i ma qultu?" Wahai Aisyah, tidakkah kau mendengar jawabanku kepada mereka? Radatu alaihim, aku telah mengatakan kepada mereka wa alaikum, kalian juga. Fa yustajabu li fihim, maka doaku akan dikabulkan terhadap mereka. Wala yustajabu lahum fiyya, adapun doa mereka kepadaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika suaminya dikorek, ya, apalagi suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun lebih emosi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, "Waalaikum." Kalian juga. Mereka mengatakan, "Assalamu alaikum. Semoga kau mampus wahai Muhammad." Kata Rasulullah SAW, "Waalaikum." Kalian juga. Ternyata Aisyah merasa tidak cukup, maka dia ucapkan kepada mereka, "Waalaikumsalam." Kalian juga mampus. Laknat Allah kepada kalian. Allah murka kepada kalian. Dalam riwayat, ya ikhwatal qiradati wal khanazir, wahai saudara-saudara babi dan monyet-monyet. Apa yang diucapkan Aisyah semuanya benar, tidak ada salahnya. Mereka terlaknat, mereka dimurkai, wa ghadiba alaihim, maghdub alaihim, mereka dimurkai oleh Allah. Kita dalam setiap hari salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, al-maghdub alaihim maksudnya Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Kemudian mereka juga saudara-saudara babi dan monyet-monyet. Ingat, Aisyah tidak mengatakan keturunan babi dan monyet-monyet, karena setiap orang Yahudi yang dirubah menjadi babi dan monyet karena mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, tidak ada keturunannya. Tapi mereka saudara-saudara dari Yahudi, sama-sama suku Bani Israel. Maka Aisyah menggunakan lafaz ya ikhwata al-qiradati wal khanazir, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Semua perkataan Aisyah tidak ada yang salah, semuanya benar. Ada dalilnya semuanya. Tapi Rasulullah tegur, tidak begitu caranya. Ya, tidak perlu kasar, tidak perlu, ya. Artinya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Rasulullah mengatakan, "Mahlan ya Aisyah, alaika birifq." Alaiki birifq. Wahai Aisyah, hendaknya engkau lembut, ya, tidak usah, jangan sampai kasar dan keras, ya. Aisyah berusaha menyampaikan alasannya, tidakkah kau mendengar perkataan mereka? Mereka telah mendoakan kematian bagimu. Rasulullah mengatakan, tidakkah kau mendengar jawabanku? Aku sudah bantah mereka. Di akhir hadis kata Rasulullah SAW, yustajabu li
fihim, doaku dikabulkan untuk mereka dan doa mereka tidak dikabulkan untukku. Ini dalil ikhwan bahwasanya doa dari orang yang zalim tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berbuat zalim mendoakan orang yang dia zalimi, mendoakan keburukan pada orang yang dia tidak akan dikabulkan. Karena doa yang dikabulkan doa yang dizalimi. Ya. Hal ini ditunjukkan juga dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Dan tidaklah doa-doa orang kafir kecuali dalam kesesatan, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Jadi kita bahas bab berikutnya. Bab ta'min, bab tentang amin, mengaminkan. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Abdullah, qala hadatsana Sufyan, qala Zuhri, qala hadatsanahu an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ammana al-qari fa aminu, jika qari mengucapkan amin maka aminkan pula, ya. Fa innal malaikata tu'minu, karena malaikat juga mengaminkan. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang aminnya ngepasi aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini di antara keutamaan amin, ya, amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-qari", jika qari mengucapkan amin. Ini ada dua pendapat. Tadi mengatakan maksudnya secara umum. Kalau ada yang mengamin amin, kita ikut aminkan, ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah imam. Al-qari maksudnya imam dalam salat jahriyah. Kalau mereka mengatakan amin, maka kita ucapkan juga amin. Bukan maksudnya dia amin dulu, tapi kalau dia mengucapkan waladhdallin, aminnya bareng-bareng. Jadi maksud Nabi, jika imam mengucapkan amin, maksudnya akan mengucapkan amin, maka aminlah bersamanya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga dengan lafal idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika imam mengucapkan waladhdallin, maka ucapkanlah amin, ya, karena imam akan mengucapkan amin. Dan ini juga dalil bahwasanya para malaikat hadir dalam salat tersebut, apakah mereka ikut salat atau cuma sekedar hadir. Dan ketika imam mengatakan waladhdallin, malaikat juga mengucapkan amin. Maka di antara keutamaan kalau kita mengucapkan amin, ketika yang amin kita bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita yang terlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah luar biasa, ya, keutamaan mengaminkan aminnya imam, karena bisa sepakat dengan aminnya para malaikat dan diampuni dosa-dosa. Oleh karenanya Yahudi paling hasad di zaman Nabi, paling hasad dengan amin. Dari hadis riwayat Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min." Tidak ada perkara yang paling dihasati oleh orang Yahudi terhadap kalian wahai kaum muslimin seperti hasad mereka terhadap salam dan ta'min. Itu kalau orang Islam ketemu, "Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah." Ini Yahudi jengkel. Jadi syiar di antara kaum muslimin, "Assalamualaikum", saling sayang di antara mereka, ini dijengkeli orang Yahudi. Yang kedua, mereka jengkel dengan aminnya para kaum muslimin, kompak, waladhdallin amin. Ini kalau ada orang doa kebaikan kita mengaminkan, maka ini dijengkelin oleh orang-orang Yahudi, ya. Ini dalil tentang keutamaan seorang untuk mengaminkan ketika imam salat jahriyah bilang amin, maka kita mengucapkan amin. Tapi kita bab terakhir pada kali ini, bab fadlul tahlil, babu fadlil tahlil, yaitu keutamaan tahlil la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Sumayyin an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adlu asyri riqab." Siapa yang setiap hari membaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, yaitu zikir tahlil tauhid, la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali setiap hari, maka pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah, dan dicatat baginya 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 dosa.
Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan zikir ini akan menjadi penjaga dari syaitan. Yaumahu, pada hari tersebut. Dzalika, hari tersebut, hatta yumsiya, sampai di sore hari. Walam yati ahadun bi afdhala mimma jaa illa rajulun amila aktsara minhu. Dan tidak ada orang yang bisa mendatangkan lebih afdal darinya kecuali seorang yang mengamalkan lebih daripada yang dia lakukan. Ya. Hadis ini tentang keutamaan zikir tauhid la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ya. Dan kita tahu zikir-zikir Nabi semuanya bermakna. Zikir-zikir Nabi bermakna la ilallah atau la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada zikir Nabi hu enggak ada, ya. Allah juga tidak ada, ya. Yang ada la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, semua zikir bermakna. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah, tidak Tuhan selain Allah, atau yang panjang seperti ini. Adapun Allah apalagi hu ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir terbaik untuk Nabi akan mencontohkan. Dan kita tahu kaidah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi, sebaik-baik zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut orang sufi yang zikirnya hu ya. Tidak benar, ya. Taib, faedah dari zikir ini adalah syaitan akan menjaga. Oleh karenanya ulama mengatakan yang paling afdal dibaca di pagi hari. Sehingga dari sejak habis salat subuh kita baca, kita dijaga oleh syaitan. Demikian juga dibaca di malam hari, kita baca begitu awal malam, habis salat maghrib kita baca 100 kali, maka jadi penjaga dari syaitan, ya. Kemudian pahalanya seperti memberikan 10 budak. Kemudian dicatat 100 kebaikan, dihapuskan 100 dosa. Kemudian tidak ada yang bisa lebih afdal daripada dia kecuali yang melakukan seperti dia, atau yang melakukan lebih banyak dari ini. Ada yang mengatakan maksudnya berzikir lebih dari 100 kali, boleh. Atau melakukan amal-amal soleh selain 100 kali. Jadi tidak ada yang datang lebih afdal kecuali yang melakukan lebih banyak dari dia. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan berzikir lebih 100 kali sehingga dapat bonus, atau dia juga berzikir 100 kali dan dia melakukan amalan lain sehingga lebih afdal daripada dia, ya. Tapi ini di antara dalil tentang hal tersebut. Baik. Hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Abdul Malik bin Amr qala hadatsana Umar bin Abi Zaidah an Abi Ishaq an Amr bin Maimun qala man qala asharan kana kaman a'taqa raqabatan min walid Ismail. Siapa yang baca cuma 10 kali la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la syai'in 10 kali, maka dia seperti merdekakan seorang budak dari keturunan Ismail. Nah, ini budak yang mahal, tentu bukan budak biasa, tapi budak ini ternyata dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Qala Umar bin Abi Zaidah wa haddatsana Abdullah bin Abi Safar an Sya'bi an Rabi' bin Khuthaim mithlahu. Faqultu li Rabi', ya, aku berkata kepada Rabi' bin Khuthaim, mimman sami'tahu, dari mana kau mendengar hadis ini? Faqala min Amr bin Maimun. Kata Rabi' bin Khuthaim, aku mendengar dari Amr bin Maimun. Fa ataitu Amr bin Maimun, maka aku mendatangi Sya'bi, mendatangi Amr bin Maimun. Faqultu mimman sami'tahu, aku bertanya, dari mana kau mendengar hadis ini? Qala min ibni Abi Layla. Fa ataitu ibnu Abi Layla. Sya'bi mendatangi ibnu Abi Layla, berkata, mimman sami'tahu, dari mana kau mendengar hadis ini? Faqala min Abi Ayyub al-Ansari. Yuhadithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dia menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baqala Ibrahim bin Yusuf an abihi an Abi Ishaq hadatsani Amr bin Maimun an Abdurrahman bin Abi Layla an Abi Ayyub qawluhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baqala Musa hadatsana Wuhaib an Daud an Amir an Abdurrahman bin Abi Layla an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baqala Ismail an Sya'bi an Rabi' qawluhu wa qala Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Abdul Malik bin Maisarah sami'tu Hilal bin Yasaf an Rabi' bin Khuthaim Amr bin Maimun an Ibni Mas'udin qawlahu wa qala al-A'mash Husainun an Hilalin an Rabi' an Abdullah bin Mas'ud qawlahu wa rawahu Abu Muhammad al-Hadrami an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dari Abu Ayyub al-Ansari, sebelumnya tadi hadis yang sebelumnya dari Abu Musa al-Asy'ari, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Bukhari membawakan riwayat lain dari dua sahabat, yaitu dari Abu Ayyub al-Ansari dan Abu Musa ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana kaman a'taqa raqabatan walad Ismail. Siapa yang membaca 10 kali, maka seperti memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Qala Abu Abdullah wa sahih qaulu Amr. Yang benar qaulu Amr, perkataan Amr. Qala al-Hafidz Abu Al-Harawi sawabu Amr wa huwa Ibnu Zaidah. Baik, hadis ini
datang juga dalam riwayat Muslim, siapa yang baca doa ini 10 kali, kaman a'taqa arba'ata anfus min walid Ismail. Ya. Seperti memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Tapi ini dalil tentang keutamaan kita zikir la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul syai'un qadir. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa doa ini kapan dibaca? Dibaca zikir ini. Tapi ada tadi disebutkan, Ibnu Hajar menyebutkan di pagi hari. Zikir pagi. Ya, zikir pagi ya dibaca 100 kali. Datang juga dalam riwayat dibaca petang hari ya, maka ada zikir petang ya. Taib, sebentar. Sebagian disebut Ibnu Hajar wa zada wa man qala mithal dzalika hina yumsi ya. Jadi 100 kali juga. 100 kali. Dibaca boleh 100 kali pagi, 100 kali petang juga boleh. Yang kemudian yang ketiga di antaranya 10 kali ya, setelah sholat fajar ya. Setelah sholat fajar ya. Sepuluh kali. Namun ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Disebutkan oleh Ibnu Hajar karena pada salatnya adalah rawi yang namanya Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab dan sebelum disebutkan baca 10 kali sebelum berbicara ya. Sebelum berbicara. Namun hadisnya dhaif ya. Demikian juga ketika masuk pasar ya. Kemudian juga ketika masuk pasar. Itulah al syarika lahul mulku wa kullu syai'in qadir wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu zikirnya. Siapa yang masuk pasar baca la ilaha illallah syarika lahul mulku wa kullu syai'in qadir wa huwa la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun ini juga hadisnya dhaif. Baik. Ibnu Hajar berkata, jadi zikir pagi sekali dalam riwayat boleh 10 kali. Sudah dapat pahala juga. 10 kali seperti memerdekakan 1 budak atau 4 budak. Kalau 100 kali seperti memerdekakan 10 budak. Kalau 10 kali ya seperti memerdekakan 1 budak dari dalam sebagian riwayat 4 budak. Baik. Itu beda antara 10 dan 100 dengan 10 kali. Kemudian kata Ibnu Hajar boleh dibaca sekaligus, boleh juga dicicil. Artinya tidak boleh 10. Tentu yang terbagus adalah sekaligus, tapi kalau tidak sempat boleh dicicil. Allah Ta'ala bisawab, demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.